Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, mungkin perihal takdir tadi ya. Jadi pertanyaan saya ialah, bagaimana memahami surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi di dalam realita kehidupan, contohnya seperti ini. Ada seseorang meninggal karena penyakit kanker, dia menang sakit sampai meninggal. Ada orang saking stresnya sampai dia gila. Tapi dia itu tetap menerapkan iman di nadir. Ini di kampung saya sendiri, dia gila tapi dia sholat. Apakah Allah menguji mereka dengan sakit tapi mereka tidak tahan? Sedangkan di ayat tersebut Allah tidak menguji mereka sesuai dengan kesanggupannya. Kita kan tahu nih, manusia diuji sesuai dengan tahap intoleransi, kesabaran dan kesulitan mereka masing-masing. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik, saya langsung ya supaya tidak terjeda dan feel-nya bisa didapatkan. Saya ingin cerita sedikit Mas. Satu kali di awal saya pulang ke Indonesia dan saya kemudian mengajar di Bekasi. Ada satu pengajian ibu-ibu perempuan khusus untuk perempuan di hari Kamis. Saat terselenggara itu, satu kajian pertama full, kajian kedua tiba-tiba satu orang tidak ada. Kemudian di belakang, menarik ya, mulai menangis. Saya tanya kenapa di belakang menangis. Ibu itu menjawab, Ustadz, si Fulana tidak bisa bersama kita karena sedang berjuang sakit. Mohon doa. Baik, saya bilang kita doakan setelah selesai kajian ya. Begitu kemudian saya lanjutkan, jeda sebentar, nggak sampai 5 menit, di belakang terisak. Saya tanya kenapa Bu? Ternyata yang tadi kita akan doakan sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Setelah itu singkatnya, malam kami datang takziah. Anda tahu apa yang terjadi? Ibu dan bapak, teman-teman semua, luar biasanya. Beliau itu profesinya seorang pramugari. Dalam pramugari profesi yang beliau jalani, tentu banyak kegiatan-kegiatan keduniaan yang terjadi, sehingga juga untuk berhijab pun dulu belum punya kesempatan, pergaulan juga luar biasa. Di ujung hidupnya, Mas, ini yang penting saya sampaikan, dia memutuskan untuk berhenti, selesai, dan dia aktifasikan sisa hidupnya untuk memperdalam Islam. Dia ikut pengajian untuk merubah dirinya. Ketika ikut pertama pengajian, ternyata baru ikut pertama diagnosis muncul kena kanker. Lalu masuk rumah sakit. Yang kedua itulah sampai terakhir, ternyata dia berada di rumah sakit sampai ujung hayatnya menjemput. Tapi tahu Anda apa yang terjadi? Ketika saya datang takziah, yang datang itu ibu-ibu pengajiannya, teman suaminya dari jamaah subuhnya, teman-teman lingkungan masjidnya, sedangkan teman seprofesinya belum bisa datang, di malam itu hanya mengirimkan bunga. Saya sampaikan dalam takziahnya, ini luar biasa cara Allah memuliakan hamba ini. Allah berikan sakit sampai ujung hayatnya. Satu, supaya mengisolasi dia dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan, sehingga dia fokus untuk bisa menyebut nama Allah saja dalam hidupnya. Setelah dia berubah menjadi orang baik, setelah cukup baginya kemudian beribadah, Allah jemput akhir kehidupannya di tempat dia terisolasi, sehingga dia tidak berbaur lagi dengan yang lain untuk membuat sesuatu yang menyimpang dari kehidupan sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Dijemputlah dia dalam keadaan yang baik, dosa-dosanya digugurkan, diberikan pahala yang kuat untuk dirinya, dan yang terakhir yang paling indah, bahkan dimuliakan dan diantarkan oleh tempat-tempat di lingkungan pengajiannya. Yang mau saya katakan apa? Semua apa yang Allah telah tetapkan, yang kita lihat sekarang itu cuma namanya saja. Sakit, kena kanker, kena tumor, macam-macam. Pada hakikatnya semua itu ujian hidup. Oke? Satu dulu itu. Pada hakikatnya semua itu ujian apa? Ujian hidup. Nah, semua bentuk ujian itu, apapun yang dialami, feel-nya pasti sama. Yang sakit misalnya divonis dengan kanker, yang baru dipecat dari misalnya pekerjaannya, sama-sama terasa vonis itu kan menyakitkan kan? Sama-sama terasa nggak enak ya? Sama-sama terasa gelap kan? Substansinya sama, diuji dengan nama yang berbeda, tapi dengan rasa yang serupa. Semua kita dalam hidup akan mengalami peristiwa-peristiwa ujian-ujian itu dengan dua tujuan. Satu, ini yang saya ingin maksudkan. Nanti saya kembalikan ke Quran surah kedua ayat 286. Satu, supaya dalam perjalanan hidup itu, satu, kita bisa kenal Allah. Ini. Semua yang kita alami itu tujuan akhirnya untuk mengenal Allah.
Anda belajar sepintar apapun, tujuan Anda diberi ilmu sampai sedemikian pintar supaya kenal Tuhan. Makanya disebutnya ilmun, ain lam mim, ketika dikerjakan jadi amal, ain mim lam, objeknya alam, ain alif lam. Ain alif lam, alam itu artinya tanda dalam bahasa Arab, tanda yang mengenalkan pada Tuhan. Kalau dijamakkan jadi alamin. Kita declare dalam salat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebanyak-banyaknya ilmu itu untuk kenal Tuhan. Sampai kalau lihat langit itu kita tahu, oh betapa indahnya Allah menciptakan ini. Begitu lihat lautan, betapa luar biasanya Allah menciptakan ini. Kalau cuma kita sampai hanya menyimpulkan lautnya bagus, bintangnya bagus, itu baru luarnya. Belum sampai ke titik ilmunya. Itu ada di Quran, surah ketiga ayat 190 sampai dengan ayat 200-nya. Nah, dari kita mulai menapaki hidup, tujuan terbesarnya kenal Tuhan. Anda kerja sampai kaya, sampai punya harta dan sebagainya. Silahkan. Tapi kalau sampai banyak harta nggak kenal Allah, ada sesuatu yang salah dalam episode kehidupan itu. Nah, ada orang-orang yang dikenalkan lewat sifat sukacita, suka. Hal-hal yang cenderung disukai. Dan bercita-cita untuk mendapatkan itu. Pintar, kaya, punya kedudukan. Ujungnya apa? Kenal Tuhan. Gimana caranya dengan harta itu kita dekat dengan Allah? Gimana caranya dengan kedudukan kita dekat dengan Allah? Ini konsepsinya ada di Nabi Sulaiman misalnya. Ketika dipuji, Anda begitu hebat bisa menaklukkan awan dan sebagainya. Apa jawab beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini keutamaan yang Tuhan titipkan pada saya hanya untuk menguji secara konseptual apakah saya kenal Allah atau tidak. Mengenal Allah dengan sifat sukacita disebut dengan syukur namanya. Oke? Jadi syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah di lisan kita dari nikmat yang kita terima. Syukur itu bagaimana kita mengolah nikmat yang Allah kasih kepada kita untuk menggunakan nikmat itu supaya lebih kenal dan dekat dengan Allah. Disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Apa fungsi mata? Bukan kalau cuma sekedar melihat, hewan juga melihat. Ayam melihat, kambing melihat. Mata kita ditugaskan untuk melihat yang baik-baik. Bagaimana taunya yang dilihat baik? Pelajari ketentuan Tuhan. Baru terasa punya Tuhan ketika dipraktekkan ketentuan itu. Kata Allah, jangan lihat, dipalingkan. Baru kita merasa iman kepada Allah. Kalau nggak pernah kita ikuti, kita nggak merasa punya Tuhan. Makanya yang sudah beriman, sudah berislam, kan nggak semua bisa dilihat. Ya kan? Anda keluar, lihat reklame di luar, ada tampilan postur yang tidak boleh dilihat. Kan Anda palingkan kan? Lalu lisan Anda berkata, astagfirullah, nama Allah disebut. Dan tidak ada yang terlambat. Matanya tetap, lisannya istighfar. Astagfirullah. Nggak begitu. Ya kan? Nah, disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Itu satu. Ya, yang kedua, ada ujian yang kedua terasanya duka. Nih. Secara konseptual, apa yang diberikan? Ya, Allah kasih contoh. Misal, ujian pertamanya sakit. Anda sebut sakit tadi. Tahu Nabi Ayub kan? Oke, Nabi Ayub dengan kita soleh mana? Nabi Ayub. Beliau Nabi, kita bukan. Pernah nggak berbuat maksiat Nabi Ayub? Tidak. Salah apa Nabi Ayub sampai diuji dengan penyakit yang dideskripsikan dalam Al-Quran? Penyakit itu tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dialami orang sebelumnya. Tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dirasakan orang sebelumnya. Artinya spesial, betul-betul sakit. Nabi loh. Sakit. Dan untuk menuju sakit itu ada dua proses dulu. Hari pertama, semua aset beliau itu habis semua. Beliau itu orang kaya, yang kaya luar biasa. Ternaknya banyak, kebunnya banyak. Hari pertama, satu hari, ternaknya mati semua, kebunnya terbakar. Ya, apa yang terjadi? Malah makin meningkat ibadahnya. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan ujian ini untuk saya, bukan pada hamba yang lain. Engkau percaya dengan saya. Setan makin penasaran. Ya Allah, minta izin. Yang kedua, wafatkan semua keluarganya dari anaknya. 12 anaknya, hari kedua meninggal semua. 12 anaknya, meninggal semua. Terima kasih ya Allah, yang telah menitipkan anak-anak itu untuk aku rawat, dan selesai tugasku merawatnya, dia kembali kepada pemiliknya. Setan makin penasaran. Ya Allah, izinkan, berikan ujian sakit. Yang tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Ya, yang kalau di tafsir-tafsir itu agak berlebihan. Sampai ada binatang macam-macam, mau sholat dilepas dulu, itu agak berlebihan. Intinya sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Malah nambah lagi ibadahnya.
sampai pada titik puncaknya. Nah, ini poinnya. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Ini nanti jadi ijazah yang kita bisa teruskan pada pertanyaan Anda tadi. Sampai pada puncaknya ketika beliau tidak mampu menunaikan ibadah dengan sempurna lagi karena makin dahsyat penyakitnya yang kemudian menerpa, maka keluarlah kalimat ini. Wa Ayyuba, dan pernahkah engkau belajar dan dengar kisah Ayub? Idznada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau bermohon pada Allah dengan mengatakan, "Ya Allah, penyakit ini," perhatikan kalimatnya, "sudah mulai mengganggu aku sehingga aku tidak bisa menunaikan ibadah lagi dengan sempurna." Jadi minta sembuhnya itu bukan sekedar ingin sehat, tapi motivasinya untuk lebih mendekati Allah. Ya. Anda kalau sakit pengen sehat, biasanya kan pengen sehat kan? Nah, setelah sehat tuh mau ngapain? Di Quran itu ada panduan yang sangat indah. Kalau penyakit Anda ingin disembuhkan, ya, dengan cepat, tatkala orang memvonis Anda mustahil, tidak mungkin dan sebagainya, maka satu hal yang pernah dicontohkan Nabi Ayub, arahkan kesembuhan itu dengan tujuan untuk meningkatkan kedekatan diri dengan Allah. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai menghambat hamba untuk semakin meningkatkan ibadah kepadamu. Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau pada yang paling sayang tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti berharap? Wa anta arhamur rahimin. Apa yang terjadi? Fastajabna. Dijawab itu dengan cepat tanpa jeda. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan doanya tanpa jeda. Begitu bermohon, seketika dikabulkan. Tapi kapan pengabulan itu terjadi? Ketika sabar dijalani. Istrinya berkata begini, "Papa," kalau bahasa kita ya, "Papa kan Nabi, Rasul. Minta aja sama Allah sembuh. Nggak minta kaya, minta sembuh pasti dikabulkan." Apa jawab Nabi Ayub? Suez, jawabnya apa? Kata Nabi Ayub gini, "Mah, berapa lama kita ini kaya?" Ada riwayat mengatakan 70 tahun, ada riwayat mengatakan 20 tahun. Berapa lama kita sehat? 20 tahun. Berapa lama kita diuji sakit? 15 tahun. Nanti sajalah saat sakitnya sama dengan ujian sehatnya. Selama 20 tahun, baru aku minta kepada Allah. Aku madu diuji sehat 20 tahun, diuji keberkahan 20 tahun, baru diuji sakit, sabarnya belum optimal, aku sudah minta kepada Allah. Nanti saja, kalau sudah sama ujian sakit dengan sehatnya, baru aku minta. Tapi ini bukan level yang kita harus tiru gitu kan? Tidak, bukan begitu maksudnya. Saya ingin tunjukkan bagaimana beliau mengelola implementasi sabar dalam kehidupan. Jadi ketika seseorang bisa melihat syukur dan sabar, dua anugerah yang ditampilkan untuk mengenal Allah, disitulah semua jadi netral. Ini yang dimaksud hadis Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, "Ajaban li amril mu'min." Orang Islam itu kalau imannya sudah mulai meningkat, akan terjadi peristiwa yang mengagumkan. Apa yang terjadi? Jika dia merasakan senang, dia bersyukur. Jika dia diuji dengan musibah yang terasa duka, dia bersabar. Sehingga semua terlihat netral untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ulama yang biasa sakit. Begitu tidak sakit, dia nangis. Kenapa Anda menangis? Padahal kan Anda sehat. Saya khawatir ketika Allah tidak memberi saya sakit di pekan ini, Allah sedang meninggalkan saya. Saking pahamnya dengan esensi kehidupan. Jadi yang pertama yang ingin saya katakan, kita jangan simpulkan bahwa ayat Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kesanggupannya dengan menerapkan ayat itu kepada orang yang divonis penyakit tertentu dan terlihat kemudian dia berekspresi seakan-akan dia tidak sanggup menahannya. Kalimat yang kita jawab dengan itu justru kita balik. Maha suci Allah yang telah menitipkan itu kepada beliau dimaksud, yang belum tentu ketika diberikan kepada saya belum tentu bisa sanggup untuk menahannya. Yang diberikan kepada orang lain belum tentu sanggup menjalaninya. Diberikan kepada hamba yang ini karena dipilih dia dengan itu, satu, meningkatkan kesabarannya. Dia dapat peluang ibadah. Jadi kalau Anda menghadapi apapun, persepsikan itu dalam bahasa Quran, satu, sebagai peluang ibadah untuk mengenal dan mendekat kepada Allah dengan apa yang khusus diberikan pada kita, bukan pada orang lain. Ini mahal loh. Di situ kita sering berdoa kan? Di situ kita sering sebut namanya. Berapa banyak yang dinilai?
Di situ kita simpulkan untuk kreatif, menjalani hidup dengan baik. Di situ kita simpulkan untuk tidak memanfaatkan waktu dengan baik, tidak sia-sia lagi. Mahal. Yang belum tentu kita dapatkan itu pada situasi yang orang sebut dengan kata-kata dia sehat. Jadi pada akhirnya, sakit dan sehat itu hanya titipan dari Allah untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada-Nya. Bagian pertama ini. Dua. Sebentar, maksudnya yang kedua tadi kan saya jawab dua. Nah, di satu bagian, jadi satu bagian yang pertama saya kembalikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan dipahami dari ekspresi hambanya, tapi dipahami dari perspektif Allahnya ketika memberi. Allah menilai dia sanggup menjalani itu sampai titik yang diberikan oleh Allah untuk bisa menanggungnya. Adapun yang didapatkan dari situ adalah hikmah. Jelas hikmahnya kemana? Karena itu gini, cara bersikapnya diberikan oleh Allah apapun terima dulu. Cara bersikapnya itu. Katakan pada diri kita, terima kasih ya Allah yang telah menitipkan ini kepada saya, bukan pada yang lain, karena Engkau menilai aku sanggup menjalaninya. Setelah itu yang kedua, kenali Allah dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita lewat pemberian itu. Jadi kalau sakit, belajar hikmahnya tentang ayat-ayat sakit. Jangan Anda sakit belajar yang dikaji tentang ayat-ayat bisnis. Nggak nyambung. Pelajari Nabi Ayub, Nabi Ibrahim ketika sakit bagaimana, ya. Dan yang kedua tadi yang ingin saya sampaikan, supaya kita bisa menikmati proses ikhtiar di dalamnya, sehingga mengumpulkan banyak pahala yang mungkin bisa kita raih, yang tidak ditemukan dalam kondisi apa? Sehat. Jadi semua netral terlihatnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, mungkin perihal takdir tadi ya. Jadi pertanyaan saya ialah, bagaimana memahami surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi di dalam realita kehidupan, contohnya seperti ini. Ada seseorang meninggal karena penyakit kanker, dia menahan sakit sampai meninggal. Ada orang saking stresnya sampai dia gila. Tapi dia itu tetap menerapkan iman di nadir. Ini di kampung saya sendiri, dia gila tapi dia sholat. Apakah Allah menguji mereka dengan sakit tapi mereka tidak tahan? Sedangkan di ayat tersebut Allah tidak menguji mereka sesuai dengan kesanggupannya. Kita kan tahu nih, manusia diuji sesuai dengan tahap intoleransi, kesabaran dan kesulitan mereka masing-masing. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Saya langsung ya supaya tidak terjeda dan feel-nya bisa didapatkan. Saya ingin cerita sedikit Mas. Satu kali di awal saya pulang ke Indonesia dan saya kemudian mengajar di Bekasi. Ada satu pengajian ibu-ibu perempuan khusus untuk perempuan di hari Kamis. Saat terselenggara itu, satu kajian pertama full, kajian kedua tiba-tiba satu orang tidak ada. Kemudian di belakang, menarik ya, mulai menangis. Saya tanya kenapa di belakang menangis. Ibu itu menjawab, Ustadz, si Fulana tidak bisa bersama kita karena sedang berjuang sakit. Mohon doa. Baik, saya bilang kita doakan setelah selesai kajian ya. Begitu kemudian saya lanjutkan, jeda sebentar, nggak sampai 5 menit, di belakang terisak. Saya tanya kenapa Bu? Ternyata yang tadi kita akan doakan sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Setelah itu singkatnya, malam kami datang takziah. Anda tahu apa yang terjadi? Ibu dan bapak, teman-teman semua, luar biasanya. Beliau itu profesinya seorang pramugari. Dalam pramugari profesi yang beliau jalani, tentu banyak kegiatan-kegiatan keduniaan yang terjadi, sehingga juga untuk berhijab pun dulu belum punya kesempatan, pergaulan juga luar biasa. Di ujung hidupnya, Mas, ini yang penting saya sampaikan, dia memutuskan untuk berhenti, selesai, dan dia aktifasikan sisa hidupnya untuk memperdalam Islam. Dia ikut pengajian untuk merubah dirinya. Ketika ikut pertama pengajian, ternyata baru ikut pertama, diagnosis muncul, kena kanker. Lalu masuk rumah sakit. Yang kedua itulah sampai terakhir, ternyata dia berada di rumah sakit sampai ujung hayatnya menjemput. Tapi tahu Anda apa yang terjadi? Ketika saya datang takziah, yang datang itu ibu-ibu pengajiannya, teman suaminya dari jamaah subuhnya, teman-teman lingkungan masjidnya, sedangkan teman seprofesinya belum bisa datang, di malam itu hanya mengirimkan bunga.
Saya sampaikan dalam takziahnya. Ini luar biasa cara Allah memuliakan hamba ini. Allah berikan sakit sampai ujung hayatnya. Satu, supaya mengisolasi dia dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan, sehingga dia fokus untuk bisa menyebut nama Allah saja dalam hidupnya. Setelah dia berubah menjadi orang baik, setelah cukup baginya kemudian beribadah, Allah jemput akhir kehidupannya di tempat dia terisolasi, sehingga dia tidak berbaur lagi dengan yang lain untuk membuat sesuatu yang menyimpang dari kehidupan sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Dijemputlah dia dalam keadaan yang baik, dosa-dosanya digugurkan, diberikan pahala yang kuat untuk dirinya, dan yang terakhir yang paling indah, bahkan dimuliakan dan diantarkan oleh tempat-tempat di lingkungan pengajiannya. Yang mau saya katakan apa? Semua apa yang Allah telah tetapkan, yang kita lihat sekarang itu cuma namanya saja. Sakit, kena cancer, kena tumor, macam-macam. Pada hakikatnya, semua itu ujian hidup. Oke? Satu dulu itu. Pada hakikatnya, semua itu ujian apa? Ujian hidup. Nah, semua bentuk ujian itu, apapun yang dialami, feel-nya pasti sama. Yang sakit misalnya, divonis dengan cancer. Yang baru dipecat dari, misalnya pekerjaannya. Sama-sama terasa, vonis itu kan menyakitkan kan? Sama-sama terasa nggak enak ya? Sama-sama terasa gelap kan? Substansinya sama, diuji dengan nama yang berbeda, tapi dengan rasa yang serupa. Semua kita dalam hidup akan mengalami peristiwa-peristiwa ujian-ujian itu dengan dua tujuan. Satu, ini yang saya ingin maksudkan. Nanti saya kembalikan ke Quran surah kedua ayat 286. Satu, supaya dalam perjalanan hidup itu, satu, kita bisa kenal Allah. Ini. Semua yang kita alami itu tujuan akhirnya untuk mengenal Allah. Anda belajar sepintar apapun, tujuan Anda diberi ilmu sampai sedemikian pintar supaya kenal Tuhan. Makanya disebutnya ilmun, ain lam mim. Ketika dikerjakan jadi amal, ain mim lam, objeknya alam, ain alif lam. Ain alif lam, alam itu artinya tanda dalam bahasa Arab, tanda yang mengenalkan pada Tuhan. Kalau dijamakkan jadi alamin. Kita declare dalam salat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebanyak-banyaknya ilmu itu untuk kenal Tuhan. Sampai kalau lihat langit itu kita tahu, oh betapa indahnya Allah menciptakan ini. Begitu lihat lautan, betapa luar biasanya Allah menciptakan ini. Kalau cuma kita sampai hanya menyimpulkan lautnya bagus, bintangnya bagus, itu baru luarnya. Belum sampai ke titik ilmunya. Itu ada di Quran, surah ketiga ayat 190 sampai dengan ayat 200-nya. Nah, dari kita mulai menapaki hidup, tujuan terbesarnya kenal Tuhan. Anda kerja sampai kaya, sampai punya harta dan sebagainya. Silahkan. Tapi kalau sampai banyak harta nggak kenal Allah, ada sesuatu yang salah dalam episode kehidupan itu. Nah, ada orang-orang yang dikenalkan lewat sifat sukacita, suka. Hal-hal yang cenderung disukai. Dan bercita-cita untuk mendapatkan itu. Pintar, kaya, punya kedudukan. Ujungnya apa? Kenal Tuhan. Gimana caranya dengan harta itu kita dekat dengan Allah? Gimana caranya dengan kedudukan kita dekat dengan Allah? Ini konsepsinya ada di Nabi Sulaiman misalnya. Ketika dipuji, Anda begitu hebat bisa menaklukkan awan dan sebagainya. Apa jawab beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur. Ini keutamaan yang Tuhan titipkan pada saya hanya untuk menguji secara konseptual apakah saya kenal Allah atau tidak. Mengenal Allah dengan sifat sukacita disebut dengan syukur namanya. Oke? Jadi syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah di lisan kita dari nikmat yang kita terima. Syukur itu bagaimana kita mengolah nikmat yang Allah kasih kepada kita untuk menggunakan nikmat itu supaya lebih kenal dan dekat dengan Allah. Disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Apa fungsi mata? Bukan kalau cuma sekedar melihat, hewan juga melihat. Ayam melihat, kambing melihat. Mata kita ditugaskan untuk melihat yang baik-baik. Bagaimana taunya yang dilihat baik? Pelajari ketentuan Tuhan. Baru terasa punya Tuhan ketika dipraktekkan ketentuan itu. Kata Allah, jangan lihat, dipalingkan. Baru kita merasa iman kepada Allah. Kalau nggak pernah kita ikuti, kita nggak merasa punya Tuhan. Makanya yang sudah beriman, sudah berislam, kan nggak semua bisa dilihat. Ya kan? Anda keluar, lihat reklame di luar. Ada tampilan postur yang tidak boleh dilihat. Kan Anda palingkan kan? Lalu lisan Anda berkata, astagfirullah. Nama Allah disebut. Dan tidak ada yang terlambat. Matanya tetap, lisannya istighfar. Astagfirullah. Nggak begitu. Ya kan? Nah, disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Itu satu. Ya, yang kedua,
Ada ujian yang kedua terasanya duka. Nih. Secara konseptual, apa yang diberikan? Ya, Allah kasih contoh. Misal, ujian pertamanya sakit. Anda sebut sakit tadi. Tahu Nabi Ayub kan? Oke, Nabi Ayub dengan kita soleh mana? Nabi Ayub. Beliau Nabi, kita bukan. Pernah nggak berbuat maksiat Nabi Ayub? Tidak. Salah apa Nabi Ayub sampai diuji dengan penyakit yang dideskripsikan dalam Al-Quran? Penyakit itu tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dialami orang sebelumnya. Tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dirasakan orang sebelumnya. Artinya spesial, betul-betul sakit. Nabi loh, sakit. Dan untuk menuju sakit itu ada 2 proses dulu. Hari pertama, semua aset beliau itu habis semua. Beliau itu orang kaya, yang kaya luar biasa. Ternaknya banyak, kebunnya banyak. Hari pertama, 1 hari, ternaknya mati semua, kebunnya terbakar. Ya, apa yang terjadi? Malah makin meningkat ibadahnya. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan ujian ini untuk saya, bukan pada hamba yang lain. Engkau percaya dengan saya. Setan makin penasaran. Ya Allah, minta izin. Yang kedua, wafatkan semua keluarganya dari anaknya. 12 anaknya, hari kedua meninggal semua. 12 anaknya, meninggal semua. Terima kasih ya Allah, yang telah menitipkan anak-anak itu untuk aku rawat, dan selesai tugasku merawatnya, dia kembali kepada pemiliknya. Setan makin penasaran. Ya Allah, izinkan, berikan ujian sakit. Yang tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Ya, yang kalau di tafsir-tafsir itu agak berlebihan, sampai ada binatang macam-macam, mau sholat dilepas dulu, itu agak berlebihan. Intinya sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Malah nambah lagi ibadahnya. Sampai pada titik puncaknya. Nah ini poinnya. Quran, surah 21, ayat 83 sampai 84. Ini nanti jadi ijazah yang kita bisa teruskan pada pertanyaan Anda tadi. Sampai pada puncaknya, ketika beliau tidak mampu menunaikan ibadah dengan sempurna lagi, karena makin dahsyat penyakitnya yang kemudian menerpa, maka keluarlah kalimat ini. Wa ayyuba. Dan pernahkah engkau belajar dan dengar kisah Ayub? Idznada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau bermohon pada Allah dengan mengatakan, ya Allah, penyakit ini, perhatikan kalimatnya, sudah mulai mengganggu aku sehingga aku tidak bisa menunaikan ibadah lagi dengan sempurna. Jadi minta sembuhnya itu bukan sekedar ingin sehat, tapi motivasinya untuk lebih mendekati Allah. Anda kalau sakit pengen sehat, biasanya kan pengen sehat kan? Nah setelah sehat tuh mau ngapain? Di Quran itu ada panduan yang sangat indah. Kalau penyakit Anda ingin disembuhkan, ya dengan cepat, tatkala orang memvonis Anda mustahil, tidak mungkin dan sebagainya, maka satu hal yang pernah dicontohkan Nabi Ayub, arahkan kesembuhan itu dengan tujuan untuk meningkatkan kedekatan diri dengan Allah. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai menghambat hamba untuk semakin meningkatkan ibadah kepadamu. Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau pada yang paling sayang tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti berharap? Wa anta arhamur rahimin. Apa yang terjadi? Fastajabna. Dijawab itu dengan cepat tanpa jeda. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan doanya tanpa jeda. Begitu bermohon, seketika dikabulkan. Tapi kapan pengabulan itu terjadi? Ketika sabar dijalani. Istrinya berkata begini, Papa, kalau bahasa kita ya, Papa kan Nabi, Rasul. Minta aja sama Allah sembuh. Nggak minta kaya, minta sembuh, pasti dikabulkan. Apa jawab Nabi Ayub? Suez, jawabnya apa? Kata Nabi Ayub gini, Mah, berapa lama kita ini kaya? Ada riwayat mengatakan 70 tahun, ada riwayat mengatakan 20 tahun. Berapa lama kita sehat? 20 tahun. Berapa lama kita diuji sakit? 15 tahun. Nanti sajalah saat sakitnya sama dengan ujian sehatnya. Selama 20 tahun, baru aku minta kepada Allah. Aku madu diuji sehat 20 tahun, diuji keberkahan 20 tahun, baru diuji sakit, sabarnya belum optimal, aku sudah minta kepada Allah. Nanti saja, kalau sudah sama ujian sakit dengan sehatnya, baru aku minta. Tapi ini bukan level yang kita harus tiru gitu kan.
Tidak, bukan begitu maksudnya. Saya ingin tunjukkan bagaimana beliau mengelola implementasi sabar dalam kehidupan. Jadi ketika seseorang bisa melihat syukur dan sabar, dua anugerah yang ditampilkan untuk mengenal Allah, disitulah semua jadi netral. Ini yang dimaksud hadis Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, ajaban li amril mu'min. Orang Islam itu kalau imannya sudah mulai meningkat, akan terjadi peristiwa yang mengagumkan. Apa yang terjadi? Jika dia merasakan senang, dia bersyukur. Jika dia diuji dengan musibah yang terasa duka, dia bersabar. Sehingga semua terlihat netral untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ulama yang biasa sakit. Begitu tidak sakit, dia nangis. Kenapa Anda menangis? Padahal kan Anda sehat. Saya khawatir ketika Allah tidak memberi saya sakit di pekan ini, Allah sedang meninggalkan saya. Saking pahamnya dengan esensi kehidupan. Jadi yang pertama yang ingin saya katakan, kita jangan simpulkan bahwa ayat Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kesanggupannya dengan menerapkan ayat itu kepada orang yang divonis penyakit tertentu dan terlihat kemudian dia berekspresi seakan-akan dia tidak sanggup menahannya. Kalimat yang kita jawab dengan itu justru kita balik. Maha suci Allah yang telah menitipkan itu kepada beliau dimaksud, yang belum tentu ketika diberikan kepada saya belum tentu bisa sanggup untuk menahannya. Yang diberikan kepada orang lain belum tentu sanggup menjalaninya. Diberikan kepada hamba yang ini karena dipilih dia dengan itu, satu, meningkatkan kesabarannya. Dia dapat peluang ibadah. Jadi kalau Anda menghadapi apapun, persepsikan itu dalam bahasa Quran, satu, sebagai peluang ibadah untuk mengenal dan mendekat kepada Allah dengan apa yang khusus diberikan pada kita, bukan pada orang lain. Ini mahal loh. Di situ kita sering berdoa kan? Di situ kita sering sebut namanya. Berapa banyak yang dinilai? Di situ kita simpulkan untuk kreatif, menjalani hidup dengan baik. Di situ kita simpulkan untuk tidak memanfaatkan waktu dengan baik, tidak sia-sia lagi. Mahal. Yang belum tentu kita dapatkan itu pada situasi yang orang sebut dengan kata-kata dia sehat. Jadi pada akhirnya, sakit dan sehat itu hanya titipan dari Allah untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada-Nya. Bagian pertama ini. Dua. Sebentar, maksudnya yang kedua tadi kan saya jawab dua. Nah, di satu bagian, jadi satu bagian yang pertama saya kembalikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan dipahami dari ekspresi hambanya, tapi dipahami dari perspektif Allahnya ketika memberi. Allah menilai dia sanggup menjalani itu sampai titik yang diberikan oleh Allah untuk bisa menanggungnya. Adapun yang didapatkan dari situ adalah hikmah. Jelas hikmahnya kemana? Karena itu gini, cara bersikapnya diberikan oleh Allah apapun terima dulu. Cara bersikapnya itu. Katakan pada diri kita, terima kasih ya Allah yang telah menitipkan ini kepada saya, bukan pada yang lain, karena Engkau menilai aku sanggup menjalaninya. Setelah itu yang kedua, kenali Allah dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita lewat pemberian itu. Jadi kalau sakit, belajar hikmahnya tentang ayat-ayat sakit. Jangan Anda sakit belajar yang dikaji tentang ayat-ayat bisnis. Nggak nyambung. Pelajari Nabi Ayub, Nabi Ibrahim ketika sakit bagaimana. Ya? Dan yang kedua tadi yang ingin saya sampaikan, supaya kita bisa menikmati proses ikhtiar di dalamnya, sehingga mengumpulkan banyak pahala yang mungkin bisa kita raih. Yang tidak ditemukan dalam kondisi apa? Sehat. Jadi semua netral terlihatnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, mungkin perihal takdir tadi ya. Jadi pertanyaan saya ialah, bagaimana memahami surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi di dalam realita kehidupan, contohnya seperti ini. Ada seseorang meninggal karena penyakit kanker, dia menahan sakit sampai meninggal. Ada orang saking stresnya sampai dia gila. Tapi dia itu tetap menerapkan iman di nadir. Ini di kampung saya sendiri, dia gila tapi dia sholat. Apakah Allah menguji mereka dengan sakit tapi mereka tidak tahan? Sedangkan di ayat tersebut Allah tidak menguji mereka sesuai dengan kesanggupannya. Kita kan tahu nih, manusia diuji sesuai dengan tahap intoleransi, kesabaran dan kesulitan mereka masing-masing. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik, saya langsung ya supaya tidak terjeda dan feel-nya bisa didapatkan. Saya ingin cerita sedikit Mas. Satu kali di awal saya pulang ke Indonesia,
dan saya kemudian mengajar di Bekasi. Ada satu pengajian ibu-ibu perempuan khusus untuk perempuan di hari Kamis. Saat terselenggara itu, satu kajian pertama full, kajian kedua tiba-tiba satu orang tidak ada. Kemudian di belakang, menarik ya, mulai menangis. Saya tanya, kenapa di belakang menangis? Ibu itu menjawab, Ustadz, si Fulana tidak bisa bersama kita karena sedang berjuang sakit. Mohon doa. Baik, saya bilang kita doakan setelah selesai kajian ya. Begitu kemudian saya lanjutkan, jeda sebentar, nggak sampai 5 menit, di belakang terisak. Saya tanya, kenapa Bu? Ternyata yang tadi kita akan doakan sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Setelah itu singkatnya, malam kami datang takziah. Anda tahu apa yang terjadi? Ibu dan Bapak, teman-teman semua, luar biasanya. Beliau itu profesinya seorang pramugari. Dalam pramugari profesi yang beliau jalani, tentu banyak kegiatan-kegiatan keduniaan yang terjadi, sehingga juga untuk berhijab pun dulu belum punya kesempatan, pergaulan juga luar biasa. Di ujung hidupnya, Mas, ini yang penting saya sampaikan, dia memutuskan untuk berhenti, selesai, dan dia aktifasikan sisa hidupnya untuk memperdalam Islam. Dia ikut pengajian untuk merubah dirinya. Ketika ikut pertama pengajian, ternyata baru ikut pertama, diagnosis muncul, kena kanker. Lalu masuk rumah sakit. Yang kedua itulah sampai terakhir, ternyata dia berada di rumah sakit sampai ujung hayatnya menjemput. Tapi tahu Anda apa yang terjadi? Ketika saya datang takziah, yang datang itu ibu-ibu pengajiannya, teman suaminya dari jamaah subuhnya, teman-teman lingkungan masjidnya, sedangkan teman seprofesinya belum bisa datang, di malam itu hanya mengirimkan bunga. Saya sampaikan dalam takziahnya, ini luar biasa cara Allah memuliakan hamba ini. Allah berikan sakit sampai ujung hayatnya. Satu, supaya mengisolasi dia dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan, sehingga dia fokus untuk bisa menyebut nama Allah saja dalam hidupnya. Setelah dia berubah menjadi orang baik, setelah cukup baginya kemudian beribadah, Allah jemput akhir kehidupannya di tempat dia terisolasi, sehingga dia tidak berbaur lagi dengan yang lain untuk membuat sesuatu yang menyimpang dari kehidupan sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Dijemputlah dia dalam keadaan yang baik, dosa-dosanya digugurkan, diberikan pahala yang kuat untuk dirinya, dan yang terakhir yang paling indah, bahkan dimuliakan dan diantarkan oleh tempat-tempat di lingkungan pengajiannya. Yang mau saya katakan apa? Semua apa yang Allah telah tetapkan, yang kita lihat sekarang itu cuma namanya saja. Sakit, kena kanker, kena tumor, macam-macam. Pada hakikatnya, semua itu ujian hidup. Oke? Satu dulu itu. Pada hakikatnya, semua itu ujian apa? Ujian hidup. Nah, semua bentuk ujian itu, apapun yang dialami, feel-nya pasti sama. Yang sakit misalnya, divonis dengan kanker. Yang baru dipecat dari, misalnya pekerjaannya. Sama-sama terasa, vonis itu kan menyakitkan kan? Sama-sama terasa nggak enak ya? Sama-sama terasa gelap kan? Substansinya sama, diuji dengan nama yang berbeda, tapi dengan rasa yang serupa. Semua kita dalam hidup akan mengalami peristiwa-peristiwa ujian-ujian itu dengan dua tujuan. Satu, ini yang saya ingin maksudkan. Nanti saya kembalikan ke Quran surah kedua ayat 286. Satu, supaya dalam perjalanan hidup itu, satu, kita bisa kenal Allah. Ini. Semua yang kita alami itu tujuan akhirnya untuk mengenal Allah. Anda belajar sepintar apapun, tujuan Anda diberi ilmu sampai sedemikian pintar supaya kenal Tuhan. Makanya disebutnya ilmun, ain lam mim, ketika dikerjakan jadi amal, ain mim lam, objeknya alam, ain alif lam. Ain alif lam, alam itu artinya tanda dalam bahasa Arab, tanda yang mengenalkan pada Tuhan. Kalau dijamakkan jadi alamin. Kita declare dalam salat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebanyak-banyaknya ilmu itu untuk kenal Tuhan. Sampai kalau lihat langit itu kita tahu, oh betapa indahnya Allah menciptakan ini. Begitu lihat lautan, betapa luar biasanya Allah menciptakan ini. Kalau cuma kita sampai hanya menyimpulkan lautnya bagus, bintangnya bagus, itu baru luarnya. Belum sampai ke titik ilmunya. Itu ada di Quran, surah ketiga ayat 190 sampai dengan ayat 200-nya. Nah, dari kita mulai menapaki hidup, tujuan terbesarnya kenal Tuhan. Anda kerja sampai kaya, sampai punya harta dan sebagainya. Silahkan. Tapi kalau sampai banyak harta nggak kenal Allah, ada sesuatu yang salah dalam episode kehidupan itu. Nah, ada orang-orang yang dikenalkan lewat sifat sukacita, suka.
hal-hal yang cenderung disukai dan bercita-cita untuk mendapatkan itu. Pintar, kaya, punya kedudukan. Ujungnya apa? Kenal Tuhan. Gimana caranya dengan harta itu kita dekat dengan Allah? Gimana caranya dengan kedudukan kita dekat dengan Allah? Ini konsepsinya ada di Nabi Sulaiman misalnya. Ketika dipuji, Anda begitu hebat bisa menaklukkan awan dan sebagainya. Apa jawab beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur. Ini keutamaan yang Tuhan titipkan pada saya hanya untuk menguji secara konseptual apakah saya kenal Allah atau tidak. Mengenal Allah dengan sifat sukacita disebut dengan syukur namanya. Oke? Jadi syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah di lisan kita dari nikmat yang kita terima. Syukur itu bagaimana kita mengolah nikmat yang Allah kasih kepada kita untuk menggunakan nikmat itu supaya lebih kenal dan dekat dengan Allah. Disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Apa fungsi mata? Bukan kalau cuma sekedar melihat, hewan juga melihat. Ayam melihat, kambing melihat. Mata kita ditugaskan untuk melihat yang baik-baik. Bagaimana taunya yang dilihat baik? Pelajari ketentuan Tuhan. Baru terasa punya Tuhan ketika dipraktekkan ketentuan itu. Kata Allah, jangan lihat, dipalingkan. Baru kita merasa iman kepada Allah. Kalau nggak pernah kita ikuti, kita nggak merasa punya Tuhan. Makanya yang sudah beriman, sudah berislam, kan nggak semua bisa dilihat. Ya kan? Anda keluar, lihat reklame di luar. Ada tampilan postur yang tidak boleh dilihat. Kan Anda palingkan kan? Lalu lisan Anda berkata, astagfirullah. Nama Allah disebut. Dan tidak ada yang terlambat. Matanya tetap, lisannya istighfar. Astagfirullah. Nggak begitu. Ya kan? Nah, disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Itu satu. Ya, yang kedua, ada ujian yang kedua terasanya duka. Nih. Secara konseptual, apa yang diberikan? Ya, Allah kasih contoh. Misal, ujian pertamanya sakit. Anda sebut sakit tadi. Tahu Nabi Ayub kan? Oke, Nabi Ayub dengan kita soleh mana? Nabi Ayub. Beliau Nabi, kita bukan. Pernah nggak berbuat maksiat Nabi Ayub? Tidak. Salah apa Nabi Ayub sampai diuji dengan penyakit yang dideskripsikan dalam Al-Quran? Penyakit itu tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dialami orang sebelumnya. Tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dirasakan orang sebelumnya. Artinya spesial, betul-betul sakit. Nabi loh. Sakit. Dan untuk menuju sakit itu ada dua proses dulu. Hari pertama, semua aset beliau itu habis semua. Beliau itu orang kaya, yang kaya luar biasa. Ternaknya banyak, kebunnya banyak. Hari pertama, satu hari, ternaknya mati semua, kebunnya terbakar. Ya, apa yang terjadi? Malah makin meningkat ibadahnya. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan ujian ini untuk saya, bukan pada hamba yang lain. Engkau percaya dengan saya. Setan makin penasaran. Ya Allah, minta izin. Yang kedua, wafatkan semua keluarganya dari anaknya. 12 anaknya, hari kedua meninggal semua. 12 anaknya, meninggal semua. Terima kasih ya Allah, yang telah menitipkan anak-anak itu untuk aku rawat, dan selesai tugasku merawatnya, dia kembali kepada pemiliknya. Setan makin penasaran. Ya Allah, izinkan, berikan ujian sakit. Yang tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Ya. Yang kalau di tafsir-tafsir itu agak berlebihan, sampai ada binatang macam-macam, mau sholat dilepas dulu, itu agak berlebihan. Intinya sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Malah nambah lagi ibadahnya. Sampai pada titik puncaknya. Nah, ini poinnya. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Ini nanti jadi ijazah yang kita bisa teruskan pada pertanyaan Anda tadi. Sampai pada puncaknya ketika beliau tidak mampu menunaikan ibadah dengan sempurna lagi, karena makin dahsyat penyakitnya yang kemudian menerpa, maka keluarlah kalimat ini. Wa ayyuba. Dan pernahkah engkau belajar dan dengar kisah Ayub? Idznada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau bermohon pada Allah dengan mengatakan, ya Allah, penyakit ini, perhatikan kalimatnya, sudah mulai mengganggu aku sehingga aku tidak bisa menunaikan ibadah lagi dengan sempurna. Jadi minta sembuhnya itu bukan sekedar ingin sehat, tapi motivasinya untuk lebih mendekati Allah. Anda kalau sakit pengen sehat, biasanya kan pengen sehat kan? Nah, setelah sehat tuh mau ngapain? Di Quran itu ada panduan yang sangat indah. Kalau penyakit Anda ingin disembuhkan,
Ya, dengan cepat. Tatkala orang memvonis Anda mustahil, tidak mungkin dan sebagainya, maka satu hal yang pernah dicontohkan Nabi Ayub, arahkan kesembuhan itu dengan tujuan untuk meningkatkan kedekatan diri dengan Allah. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai menghambat hamba untuk semakin meningkatkan ibadah kepadamu. Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau pada yang paling sayang tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti berharap? Wa anta arhamur rahimin. Apa yang terjadi? Fastajabna. Dijawab itu dengan cepat tanpa jeda. Harfu aqfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan doanya tanpa jeda. Begitu bermohon, seketika dikabulkan. Tapi kapan pengabulan itu terjadi? Ketika sabar dijalani. Istrinya berkata begini, Papa, kalau bahasa kita ya, Papa kan Nabi, Rasul. Minta aja sama Allah sembuh. Nggak minta kaya, minta sembuh, pasti dikabulkan. Apa jawab Nabi Ayub? Suez, jawabnya apa? Kata Nabi Ayub gini, Mah, berapa lama kita ini kaya? Ada riwayat mengatakan 70 tahun, ada riwayat mengatakan 20 tahun. Berapa lama kita sehat? 20 tahun. Berapa lama kita diuji sakit? 15 tahun. Nanti sajalah, saat sakitnya sama dengan ujian sehatnya. Selama 20 tahun, baru aku minta kepada Allah. Aku malu diuji sehat 20 tahun, diuji keberkahan 20 tahun, baru diuji sakit, sabarnya belum optimal, aku sudah minta kepada Allah. Nanti saja, kalau sudah sama ujian sakit dengan sehatnya, baru aku minta. Tapi ini bukan level yang kita harus tiru gitu kan? Tidak, bukan begitu maksudnya. Saya ingin tunjukkan bagaimana beliau mengelola implementasi sabar dalam kehidupan. Jadi ketika seseorang bisa melihat syukur dan sabar, dua anugerah yang ditampilkan untuk mengenal Allah, disitulah semua jadi netral. Ini yang dimaksud hadis Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, ajaban li amril mu'min. Orang Islam itu kalau imannya sudah mulai meningkat, akan terjadi peristiwa yang mengagumkan. Apa yang terjadi? Jika dia merasakan senang, dia bersyukur. Jika dia diuji dengan musibah yang terasa duka, dia bersabar. Sehingga semua terlihat netral untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ulama yang biasa sakit. Begitu tidak sakit, dia nangis. Kenapa Anda menangis? Padahal kan Anda sehat. Saya khawatir ketika Allah tidak memberi saya sakit di pekan ini, Allah sedang meninggalkan saya. Saking pahamnya dengan esensi kehidupan. Jadi yang pertama yang ingin saya katakan, kita jangan simpulkan bahwa ayat Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kesanggupannya dengan menerapkan ayat itu kepada orang yang divonis penyakit tertentu dan terlihat kemudian dia berekspresi seakan-akan dia tidak sanggup menahannya. Kalimat yang kita jawab dengan itu justru kita balik. Maha suci Allah yang telah menitipkan itu kepada beliau dimaksud, yang belum tentu ketika diberikan kepada saya belum tentu bisa sanggup untuk menahannya. Yang diberikan kepada orang lain belum tentu sanggup menjalaninya. Diberikan kepada hamba yang ini karena dipilih dia dengan itu, satu, meningkatkan kesabarannya. Dia dapat peluang ibadah. Jadi kalau Anda menghadapi apapun, persepsikan itu dalam bahasa Quran, satu, sebagai peluang ibadah untuk mengenal dan mendekat kepada Allah dengan apa yang khusus diberikan pada kita, bukan pada orang lain. Ini mahal. Di situ kita sering berdoa kan? Di situ kita sering sebut namanya. Berapa banyak yang dinilai? Di situ kita simpulkan untuk kreatif, menjalani hidup dengan baik. Di situ kita simpulkan untuk tidak memanfaatkan waktu dengan baik, tidak sia-sia lagi. Mahal. Yang belum tentu kita dapatkan itu pada situasi yang orang sebut dengan kata-kata dia sehat. Jadi pada akhirnya, sakit dan sehat itu hanya titipan dari Allah untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada-Nya. Bagian pertama ini. Dua, sebentar, maksudnya yang kedua, tadi kan saya jawab dua. Di satu bagian, jadi satu bagian yang pertama, saya kembalikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan dipahami dari ekspresi hambanya, tapi dipahami dari perspektif Allahnya ketika memberi. Allah menilai dia sanggup menjalani itu sampai titik yang diberikan oleh Allah untuk bisa menanggungnya. Adapun yang didapatkan dari situ adalah hikmah. Jelas hikmahnya kemana? Karena itu gini, cara bersikapnya diberikan oleh Allah apapun, terima dulu. Cara bersikapnya itu. Katakan pada diri kita, terima kasih ya Allah yang telah menitipkan ini kepada saya,
bukan pada yang lain, karena engkau menilai aku sanggup menjalaninya. Setelah itu yang kedua, kenali Allah dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita lewat pemberian itu. Jadi kalau sakit, belajar hikmahnya tentang ayat-ayat sakit. Jangan Anda sakit, belajar yang dikaji tentang ayat-ayat bisnis. Nggak nyambung. Pelajari Nabi Ayub, Nabi Ibrahim ketika sakit bagaimana, ya. Dan yang kedua tadi yang ingin saya sampaikan, supaya kita bisa menikmati proses ikhtiar di dalamnya, sehingga mengumpulkan banyak pahala yang mungkin bisa kita raih, yang tidak ditemukan dalam kondisi apa? Sehat. Jadi semua netral terlihatnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, mungkin perihal takdir tadi ya. Jadi pertanyaan saya ialah, bagaimana memahami surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang menunaikan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi di dalam realita kehidupan, contohnya seperti ini. Ada seseorang meninggal karena penyakit kanker, dia menahan sakit sampai meninggal. Ada orang saking stresnya sampai dia gila. Tapi dia itu tetap menerapkan iman di nadir. Ini di kampung saya sendiri, dia gila tapi dia sholat. Apakah Allah menguji mereka dengan sakit tapi mereka tidak tahan? Sedangkan di ayat tersebut Allah tidak menguji mereka sesuai dengan kesanggupannya. Kita kan tahu nih, manusia diuji sesuai dengan tahap intoleransi, kesabaran, dan kesulitan mereka masing-masing. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Saya langsung ya supaya tidak terjeda dan feel-nya bisa didapatkan. Saya ingin cerita sedikit Mas. Satu kali di awal saya pulang ke Indonesia dan saya kemudian mengajar di Bekasi. Ada satu pengajian ibu-ibu perempuan khusus untuk perempuan di hari Kamis. Saat terselenggara itu, satu kajian pertama full, kajian kedua tiba-tiba satu orang tidak ada. Kemudian di belakang menariknya mulai menangis. Saya tanya, kenapa di belakang menangis? Ibu itu menjawab, Ustadz, si Fulana tidak bisa bersama kita karena sedang berjuang sakit. Mohon doa. Baik, saya bilang kita doakan setelah selesai kajian ya. Begitu kemudian saya lanjutkan, jeda sebentar, nggak sampai 5 menit, di belakang terisak. Saya tanya, kenapa Bu? Ternyata yang tadi kita akan doakan sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Setelah itu singkatnya, malam kami datang takziah. Anda tahu apa yang terjadi? Ibu dan bapak, teman-teman semua, luar biasanya. Beliau itu profesinya seorang pramugari. Dalam pramugari profesi yang beliau jalani, tentu banyak kegiatan-kegiatan keduniaan yang terjadi, sehingga juga untuk berhijab pun dulu belum punya kesempatan, pergaulan juga luar biasa. Di ujung hidupnya, Mas, ini yang penting saya sampaikan, dia memutuskan untuk berhenti, selesai, dan dia aktifasikan sisa hidupnya untuk memperdalam Islam. Dia ikut pengajian untuk merubah dirinya. Ketika ikut pertama pengajian, ternyata baru ikut pertama diagnosis muncul, kena kanker. Lalu masuk rumah sakit. Yang kedua itulah sampai terakhir, ternyata dia berada di rumah sakit sampai ujung hayatnya menjemput. Tapi tahu Anda apa yang terjadi? Ketika saya datang takziah, yang datang itu ibu-ibu pengajiannya, teman suaminya dari jamaah subuhnya, teman-teman lingkungan masjidnya, sedangkan teman seprofesinya belum bisa datang, di malam itu hanya mengirimkan bunga. Saya sampaikan dalam takziahnya, ini luar biasa cara Allah memuliakan hamba ini. Allah berikan sakit sampai ujung hayatnya. Satu, supaya mengisolasi dia dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan, sehingga dia fokus untuk bisa menyebut nama Allah saja dalam hidupnya. Setelah dia berubah menjadi orang baik, setelah cukup baginya kemudian beribadah, Allah jemput akhir kehidupannya di tempat dia terisolasi, sehingga dia tidak berbaur lagi dengan yang lain untuk membuat sesuatu yang menyimpang dari kehidupan sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Dijemputlah dia dalam keadaan yang baik, dosa-dosanya digugurkan, diberikan pahala yang kuat untuk dirinya, dan yang terakhir yang paling indah, bahkan dimuliakan dan diantarkan oleh tempat-tempat di lingkungan pengajiannya. Yang mau saya katakan apa? Semua apa yang Allah telah tetapkan, yang kita lihat sekarang itu cuma namanya saja. Sakit, kena kanker, kena tumor, macam-macam. Pada hakikatnya, semua itu ujian hidup. Oke? Satu dulu itu. Pada hakikatnya, semua itu ujian apa? Ujian hidup. Nah, semua bentuk ujian itu, apapun yang dialami, feel-nya pasti sama.
Yang sakit misalnya divonis dengan kanker, yang baru dipecat dari misalnya pekerjaannya, sama-sama terasa vonis itu kan menyakitkan kan? Sama-sama terasa nggak enak ya? Sama-sama terasa gelap kan? Substansinya sama, diuji dengan nama yang berbeda, tapi dengan rasa yang serupa. Semua kita dalam hidup akan mengalami peristiwa-peristiwa ujian-ujian itu dengan dua tujuan. Satu, ini yang saya ingin maksudkan. Nanti saya kembalikan ke Quran surah kedua ayat 286. Satu, supaya dalam perjalanan hidup itu, satu, kita bisa kenal Allah. Ini. Semua yang kita alami itu tujuan akhirnya untuk mengenal Allah. Anda belajar sepintar apapun, tujuan Anda diberi ilmu sampai sedemikian pintar supaya kenal Tuhan. Makanya disebutnya ilmun, ain lam mim, ketika dikerjakan jadi amal, ain mim lam, objeknya alam, ain alif lam. Ain alif lam, alam itu artinya tanda dalam bahasa Arab, tanda yang mengenalkan pada Tuhan. Kalau dijamakkan jadi alamin. Kita declare dalam salat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebanyak-banyaknya ilmu itu untuk kenal Tuhan. Sampai kalau lihat langit itu kita tahu, oh betapa indahnya Allah menciptakan ini. Begitu lihat lautan, betapa luar biasanya Allah menciptakan ini. Kalau cuma kita sampai hanya menyimpulkan lautnya bagus, bintangnya bagus, itu baru luarnya. Belum sampai ke titik ilmunya. Itu ada di Quran, surah ketiga ayat 190 sampai dengan ayat 200-nya. Nah, dari kita mulai menapaki hidup, tujuan terbesarnya kenal Tuhan. Anda kerja sampai kaya, sampai punya harta dan sebagainya. Silahkan. Tapi kalau sampai banyak harta nggak kenal Allah, ada sesuatu yang salah dalam episode kehidupan itu. Nah, ada orang-orang yang dikenalkan lewat sifat sukacita, suka. Hal-hal yang cenderung disukai. Dan bercita-cita untuk mendapatkan itu. Pintar, kaya, punya kedudukan. Ujungnya apa? Kenal Tuhan. Gimana caranya dengan harta itu kita dekat dengan Allah? Gimana caranya dengan kedudukan kita dekat dengan Allah? Ini konsepsinya ada di Nabi Sulaiman misalnya. Ketika dipuji, Anda begitu hebat bisa menaklukkan awan dan sebagainya. Apa jawab beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini keutamaan yang Tuhan titipkan pada saya hanya untuk menguji secara konseptual apakah saya kenal Allah atau tidak. Mengenal Allah dengan sifat sukacita disebut dengan syukur namanya. Oke? Jadi syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah di lisan kita dari nikmat yang kita terima. Syukur itu bagaimana kita mengolah nikmat yang Allah kasih kepada kita untuk menggunakan nikmat itu supaya lebih kenal dan dekat dengan Allah. Disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Apa fungsi mata? Bukan kalau cuma sekedar melihat, hewan juga melihat. Ayam melihat, kambing melihat. Mata kita ditugaskan untuk melihat yang baik-baik. Bagaimana taunya yang dilihat baik? Pelajari ketentuan Tuhan. Baru terasa punya Tuhan ketika dipraktekkan ketentuan itu. Kata Allah, jangan lihat, dipalingkan. Baru kita merasa iman kepada Allah. Kalau nggak pernah kita ikuti, kita nggak merasa punya Tuhan. Makanya yang sudah beriman, sudah berislam, kan nggak semua bisa dilihat. Ya kan? Anda keluar, lihat reklame di luar, ada tampilan postur yang tidak boleh dilihat. Kan Anda palingkan kan? Lalu lisan Anda berkata, astagfirullah, nama Allah disebut. Dan tidak ada yang terlambat. Matanya tetap, lisannya istighfar. Astagfirullah. Nggak begitu. Ya kan? Nah, disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Itu satu. Ya, yang kedua, ada ujian yang kedua terasanya duka. Nih. Secara konseptual, apa yang diberikan? Ya, Allah kasih contoh. Misal, ujian pertamanya sakit. Anda sebut sakit tadi. Tahu Nabi Ayub kan? Oke, Nabi Ayub dengan kita soleh mana? Nabi Ayub. Beliau Nabi, kita bukan. Pernah nggak berbuat maksiat Nabi Ayub? Tidak. Salah apa Nabi Ayub sampai diuji dengan penyakit yang dideskripsikan dalam Al-Quran? Penyakit itu tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dialami orang sebelumnya. Tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dirasakan orang sebelumnya. Artinya spesial, betul-betul sakit. Nabi loh, sakit. Dan untuk menuju sakit itu ada dua proses dulu. Hari pertama, semua aset beliau itu habis semua. Beliau itu orang kaya, yang kaya luar biasa. Ternaknya banyak, kebunnya banyak. Hari pertama, satu hari, ternaknya mati semua, kebunnya terbakar. Ya, apa yang terjadi? Malah makin meningkat ibadahnya.
Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan ujian ini untuk saya, bukan pada hamba yang lain. Engkau percaya dengan saya. Setan makin penasaran. Ya Allah, minta izin. Yang kedua, wafatkan semua keluarganya dari anaknya. 12 anaknya, hari kedua meninggal semua. 12 anaknya, meninggal semua. Terima kasih ya Allah, yang telah menitipkan anak-anak itu untuk aku rawat, dan selesai tugasku merawatnya, dia kembali kepada pemiliknya. Setan makin penasaran. Ya Allah, izinkan, berikan ujian sakit yang tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Ya, yang kalau di tafsir-tafsir itu agak berlebihan, sampai ada binatang macam-macam, mau sholat dilepas dulu, itu agak berlebihan. Intinya sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Malah nambah lagi ibadahnya. Sampai pada titik puncaknya. Nah, ini poinnya. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Ini nanti jadi ijazah yang kita bisa teruskan pada pertanyaan Anda tadi. Sampai pada puncaknya ketika beliau tidak mampu menunaikan ibadah dengan sempurna lagi karena makin dahsyat penyakitnya yang kemudian menerpa, maka keluarlah kalimat ini. Wa Ayyuba, dan pernahkah engkau belajar dan dengar kisah Ayyub? Idznada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau bermohon pada Allah dengan mengatakan, ya Allah, penyakit ini, perhatikan kalimatnya, sudah mulai mengganggu aku sehingga aku tidak bisa menunaikan ibadah lagi dengan sempurna. Jadi minta sembuhnya itu bukan sekedar ingin sehat, tapi motivasinya untuk lebih mendekati Allah. Anda kalau sakit pengen sehat, biasanya kan pengen sehat kan? Nah, setelah sehat tuh mau ngapain? Di Quran itu ada panduan yang sangat indah. Kalau penyakit Anda ingin disembuhkan, ya, dengan cepat, tatkala orang memvonis Anda mustahil, tidak mungkin dan sebagainya, maka satu hal yang pernah dicontohkan Nabi Ayub, arahkan kesembuhan itu dengan tujuan untuk meningkatkan kedekatan diri dengan Allah. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai menghambat hamba untuk semakin meningkatkan ibadah kepadamu. Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau pada yang paling sayang tidak menyembuhkan, kepada aksi apa lagi aku mesti berharap? Wa anta arhamur rahimin. Apa yang terjadi? Fastajabna. Dijawab itu dengan cepat tanpa jeda. Harfu aqfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan doanya tanpa jeda. Begitu bermohon, seketika dikabulkan. Tapi kapan pengabulan itu terjadi? Ketika sabar dijalani. Istrinya berkata begini, Papa, kalau bahasa kita ya, Papa kan Nabi, Rasul. Minta aja sama Allah sembuh. Nggak minta kaya, minta sembuh, pasti dikabulkan. Apa jawab Nabi Ayub? Suez, jawabnya apa? Kata Nabi Ayub gini, Mah, berapa lama kita ini kaya? Ada riwayat mengatakan 70 tahun, ada riwayat mengatakan 20 tahun. Berapa lama kita sehat? 20 tahun. Berapa lama kita diuji sakit? 15 tahun. Nanti sajalah saat sakitnya sama dengan ujian sehatnya. Selama 20 tahun, baru aku minta kepada Allah. Aku malu diuji sehat 20 tahun, diuji keberkahan 20 tahun, baru diuji sakit, sabarnya belum optimal, aku sudah minta kepada Allah. Nanti saja, kalau sudah sama ujian sakit dengan sehatnya, baru aku minta. Tapi ini bukan level yang kita harus tiru gitu kan? Tidak, bukan begitu maksudnya. Saya ingin tunjukkan bagaimana beliau mengelola implementasi sabar dalam kehidupan. Jadi ketika seseorang bisa melihat syukur dan sabar, dua anugerah yang ditampilkan untuk mengenal Allah, disitulah semua jadi netral. Ini yang dimaksud hadis Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, ajaban li amril mu'min. Orang Islam itu kalau imannya sudah mulai meningkat, akan terjadi peristiwa yang mengagumkan. Apa yang terjadi? Jika dia merasakan senang, dia bersyukur. Jika dia diuji dengan musibah yang terasa duka, dia bersabar. Sehingga semua terlihat netral untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ulama yang biasa sakit. Begitu tidak sakit, dia nangis. Kenapa Anda menangis? Padahal kan Anda sehat. Saya khawatir ketika Allah tidak memberi saya sakit di pekan ini, Allah sedang meninggalkan saya. Saking pahamnya dengan esensi kehidupan. Jadi yang pertama yang ingin saya katakan, kita jangan simpulkan bahwa ayat Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kesanggupannya dengan menerapkan ayat itu kepada orang yang divonis penyakit tertentu dan terlihat kemudian dia berekspresi seakan-akan dia tidak sanggup menahannya.
Kalimat yang kita jawab dengan itu, justru kita balik. Maha suci Allah yang telah menitipkan itu kepada beliau dimaksud, yang belum tentu ketika diberikan kepada saya belum tentu bisa sanggup untuk menahannya. Yang diberikan kepada orang lain belum tentu sanggup menjalaninya. Diberikan kepada hamba yang ini karena dipilih dia dengan itu, satu, meningkatkan kesabarannya. Dia dapat peluang ibadah. Jadi kalau Anda menghadapi apapun, persepsikan itu dalam bahasa Quran, satu, sebagai peluang ibadah untuk mengenal dan mendekat kepada Allah dengan apa yang khusus diberikan pada kita, bukan pada orang lain. Ini mahal loh. Di situ kita sering berdoa kan? Di situ kita sering sebut namanya. Berapa banyak yang dinilai? Di situ kita simpulkan untuk kreatif, menjalani hidup dengan baik. Di situ kita simpulkan untuk tidak memanfaatkan waktu dengan baik, tidak sia-sia lagi. Mahal. Yang belum tentu kita dapatkan itu pada situasi yang orang sebut dengan kata-kata dia sehat. Jadi pada akhirnya, sakit dan sehat itu hanya titipan dari Allah untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada-Nya. Bagian pertama ini. Dua. Sebentar, maksudnya yang kedua ini kan saya jawab dua. Di satu bagian, jadi satu bagian yang pertama saya kembalikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan dipahami dari ekspresi hambanya, tapi dipahami dari perspektif Allahnya ketika memberi. Allah menilai dia sanggup menjalani itu sampai titik yang diberikan oleh Allah untuk bisa menanggungnya. Adapun yang didapatkan dari situ adalah hikmah. Jelas hikmahnya kemana? Karena itu gini, cara bersikapnya, diberikan oleh Allah apapun, terima dulu. Cara bersikapnya itu. Katakan pada diri kita, terima kasih ya Allah yang telah menitipkan ini kepada saya, bukan pada yang lain, karena Engkau menilai aku sanggup menjalaninya. Setelah itu yang kedua, kenali Allah dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita lewat pemberian itu. Jadi kalau sakit, belajar hikmahnya tentang ayat-ayat sakit. Jangan Anda sakit, belajar yang dikaji tentang ayat-ayat bisnis. Nggak nyambung. Pelajari Nabi Ayub, Nabi Ibrahim ketika sakit bagaimana, ya. Dan yang kedua tadi yang ingin saya sampaikan, supaya kita bisa menikmati proses ikhtiar di dalamnya, sehingga mengumpulkan banyak pahala yang mungkin bisa kita raih, yang tidak ditemukan dalam kondisi apa? Sehat. Jadi semua netral terlihatnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, mungkin perihal takdir tadi ya. Jadi pertanyaan saya ialah, bagaimana memahami surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang menaikkan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi di dalam realita kehidupan, contohnya seperti ini. Ada seseorang meninggal karena penyakit kanker, dia menahan sakit sampai meninggal. Ada orang saking stresnya sampai dia gila. Tapi dia itu tetap menerapkan iman di nadir. Ini di kampung saya sendiri, dia gila tapi dia sholat. Apakah Allah menguji mereka dengan sakit tapi mereka tidak tahan? Sedangkan di ayat tersebut Allah tidak menguji mereka sesuai dengan kesanggupannya. Kita kan tahu nih, manusia diuji sesuai dengan tahap intoleransi, kesabaran dan kesulitan mereka masing-masing. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik, saya langsung ya supaya tidak terjeda dan feel-nya bisa didapatkan. Saya ingin cerita sedikit Mas. Satu kali di awal saya pulang ke Indonesia dan saya kemudian mengajar di Bekasi. Ada satu pengajian ibu-ibu perempuan khusus untuk perempuan di hari Kamis. Saat terselenggara itu, satu kajian pertama full, kajian kedua tiba-tiba satu orang tidak ada. Kemudian di belakang, menarik ya, mulai menangis. Saya tanya kenapa di belakang menangis. Ibu itu menjawab, Ustadz, si Fulana tidak bisa bersama kita karena sedang berjuang sakit. Mohon doa. Baik, saya bilang kita doakan setelah selesai kajian ya. Begitu kemudian saya lanjutkan, jeda sebentar, nggak sampai 5 menit, di belakang terisak. Saya tanya kenapa Bu? Ternyata yang tadi kita akan doakan sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Setelah itu singkatnya, malam kami datang takziah. Anda tahu apa yang terjadi? Ibu dan Bapak, teman-teman semua, luar biasanya. Beliau itu profesinya seorang pramugari. Dalam pramugari profesi yang beliau jalani, tentu banyak kegiatan-kegiatan keduniaan yang terjadi, sehingga juga untuk berhijab pun
Dulu belum punya kesempatan, pergaulan juga luar biasa. Di ujung hidupnya, Mas, ini yang penting saya sampaikan. Dia memutuskan untuk berhenti, selesai, dan dia aktifasikan sisa hidupnya untuk memperdalam Islam. Dia ikut pengajian untuk merubah dirinya. Ketika ikut pertama pengajian, ternyata baru ikut pertama, diagnosis muncul, kena kanker. Lalu masuk rumah sakit. Yang kedua itulah sampai terakhir, ternyata dia berada di rumah sakit sampai ujung hayatnya menjemput. Tapi tahu Anda apa yang terjadi? Ketika saya datang takziah, yang datang itu ibu-ibu pengajiannya, teman suaminya dari jamaah subuhnya, teman-teman lingkungan masjidnya, sedangkan teman seprofesinya belum bisa datang, di malam itu hanya mengirimkan bunga. Saya sampaikan dalam takziahnya, ini luar biasa cara Allah memuliakan hamba ini. Allah berikan sakit sampai ujung hayatnya. Satu, supaya mengisolasi dia dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan, sehingga dia fokus untuk bisa menyebut nama Allah saja dalam hidupnya. Setelah dia berubah menjadi orang baik, setelah cukup baginya kemudian beribadah, Allah jemput akhir kehidupannya di tempat dia terisolasi, sehingga dia tidak berbaur lagi dengan yang lain untuk membuat sesuatu yang menyimpang dari kehidupan sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Dijemputlah dia dalam keadaan yang baik, dosa-dosanya digugurkan, diberikan pahala yang kuat untuk dirinya, dan yang terakhir yang paling indah, bahkan dimuliakan dan diantarkan oleh tempat-tempat di lingkungan pengajiannya. Yang mau saya katakan apa? Semua apa yang Allah telah tetapkan, yang kita lihat sekarang itu cuma namanya saja. Sakit, kena kanker, kena tumor, macam-macam. Pada hakikatnya, semua itu ujian hidup. Oke? Satu dulu itu. Pada hakikatnya, semua itu ujian apa? Ujian hidup. Nah, semua bentuk ujian itu, apapun yang dialami, feel-nya pasti sama. Yang sakit misalnya, divonis dengan kanker. Yang baru dipecat dari, misalnya pekerjaannya. Sama-sama terasa, vonis itu kan menyakitkan kan? Sama-sama terasa nggak enak ya? Sama-sama terasa gelap kan? Substansinya sama, diuji dengan nama yang berbeda, tapi dengan rasa yang serupa. Semua kita dalam hidup akan mengalami peristiwa-peristiwa ujian-ujian itu dengan dua tujuan. Satu, ini yang saya ingin maksudkan. Nanti saya kembalikan ke Quran surah kedua ayat 286. Satu, supaya dalam perjalanan hidup itu, satu, kita bisa kenal Allah. Ini. Semua yang kita alami itu tujuan akhirnya untuk mengenal Allah. Anda belajar sepintar apapun, tujuan Anda diberi ilmu sampai sedemikian pintar supaya kenal Tuhan. Makanya disebutnya ilmun, ain lam mim. Ketika dikerjakan jadi amal, ain mim lam, objeknya alam, ain alif lam. Ain alif lam, alam itu artinya tanda dalam bahasa Arab, tanda yang mengenalkan pada Tuhan. Kalau dijamakkan jadi alamin. Kita declare dalam salat alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebanyak-banyaknya ilmu itu untuk kenal Tuhan. Sampai kalau lihat langit itu kita tahu, oh betapa indahnya Allah menciptakan ini. Begitu lihat lautan, betapa luar biasanya Allah menciptakan ini. Kalau cuma kita sampai hanya menyimpulkan lautnya bagus, bintangnya bagus, itu baru luarnya. Belum sampai ke titik ilmunya. Itu ada di Quran, surah ketiga ayat 190 sampai dengan ayat 200-nya. Nah, dari kita mulai menapaki hidup, tujuan terbesarnya kenal Tuhan. Anda kerja sampai kaya, sampai punya harta dan sebagainya. Silahkan. Tapi kalau sampai banyak harta nggak kenal Allah, ada sesuatu yang salah dalam episode kehidupan itu. Nah, ada orang-orang yang dikenalkan lewat sifat sukacita, suka. Hal-hal yang cenderung disukai dan bercita-cita untuk mendapatkan itu. Pintar, kaya, punya kedudukan. Ujungnya apa? Kenal Tuhan. Gimana caranya dengan harta itu kita dekat dengan Allah? Gimana caranya dengan kedudukan kita dekat dengan Allah? Ini konsepsinya ada di Nabi Sulaiman misalnya. Ketika dipuji, Anda begitu hebat bisa menaklukkan awan dan sebagainya. Apa jawab beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini keutamaan yang Tuhan titipkan pada saya hanya untuk menguji secara konseptual apakah saya kenal Allah atau tidak. Mengenal Allah dengan sifat sukacita disebut dengan syukur namanya. Oke? Jadi syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah di lisan kita dari nikmat yang kita terima. Syukur itu bagaimana kita mengolah nikmat yang Allah kasih kepada kita untuk menggunakan nikmat itu supaya lebih kenal dan dekat dengan Allah. Disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Apa fungsi mata? Bukan kalau cuma sekedar melihat, hewan juga melihat.
ayam melihat, kambing melihat. Mata kita ditugaskan untuk melihat yang baik-baik. Bagaimana taunya yang dilihat baik? Pelajari ketentuan Tuhan. Baru terasa punya Tuhan ketika dipraktekkan ketentuan itu. Kata Allah, jangan lihat, dipalingkan. Baru kita merasa iman kepada Allah. Kalau nggak pernah kita ikuti, kita nggak merasa punya Tuhan. Makanya yang sudah beriman, sudah berislam, kan nggak semua bisa dilihat. Ya kan? Anda keluar, lihat reklame di luar. Ada tampilan postur yang tidak boleh dilihat. Kan Anda palingkan kan? Lalu lisan Anda berkata, astagfirullah. Nama Allah disebut. Dan tidak ada yang terlambat. Matanya tetap, lisannya istighfar. Astagfirullah. Nggak begitu. Ya kan? Nah, disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Itu satu. Ya, yang kedua, ada ujian yang kedua terasanya duka. Nih. Secara konseptual, apa yang diberikan? Ya, Allah kasih contoh. Misal, ujian pertamanya sakit. Anda sebut sakit tadi. Tahu Nabi Ayub kan? Oke, Nabi Ayub dengan kita soleh mana? Nabi Ayub. Beliau Nabi, kita bukan. Pernah nggak berbuat maksiat Nabi Ayub? Tidak. Salah apa Nabi Ayub sampai diuji dengan penyakit yang dideskripsikan dalam Al-Quran? Penyakit itu tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dialami orang sebelumnya. Tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan tidak pernah dirasakan orang sebelumnya. Artinya spesial, betul-betul sakit. Nabi loh. Sakit. Dan untuk menuju sakit itu ada dua proses dulu. Hari pertama, semua aset beliau itu habis semua. Beliau itu orang kaya, yang kaya luar biasa. Ternaknya banyak, kebunnya banyak. Hari pertama, satu hari, ternaknya mati semua, kebunnya terbakar. Ya, apa yang terjadi? Malah makin meningkat ibadahnya. Terima kasih ya Allah, Engkau titipkan ujian ini untuk saya, bukan pada hamba yang lain. Engkau percaya dengan saya. Setan makin penasaran. Ya Allah, minta izin. Yang kedua, wafatkan semua keluarganya dari anaknya. 12 anaknya, hari kedua meninggal semua. 12 anaknya, meninggal semua. Terima kasih ya Allah, yang telah menitipkan anak-anak itu untuk aku rawat, dan selesai tugasku merawatnya, dia kembali kepada pemiliknya. Setan makin penasaran. Ya Allah, izinkan, berikan ujian sakit yang tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Ya, yang kalau di tafsir-tafsir itu agak berlebihan, sampai ada binatang macam-macam, mau sholat dilepas dulu, itu agak berlebihan. Intinya sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Malah nambah lagi ibadahnya. Sampai pada titik puncaknya. Nah, ini poinnya. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Ini nanti jadi ijazah yang kita bisa teruskan pada pertanyaan Anda tadi. Sampai pada puncaknya ketika beliau tidak mampu menunaikan ibadah dengan sempurna lagi karena makin dahsyat penyakitnya yang kemudian menerpa, maka keluarlah kalimat ini. Wa Ayyuba. Dan pernahkah engkau belajar dan dengar kisah Ayub? Idznada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau bermohon pada Allah dengan mengatakan, ya Allah, penyakit ini, perhatikan kalimatnya, sudah mulai mengganggu aku sehingga aku tidak bisa menunaikan ibadah lagi dengan sempurna. Jadi minta sembuhnya itu bukan sekedar ingin sehat, tapi motivasinya untuk lebih mendekati Allah. Anda kalau sakit pengen sehat. Biasanya kan pengen sehat kan? Nah, setelah sehat tuh mau ngapain? Di Quran itu ada panduan yang sangat indah. Kalau penyakit Anda ingin disembuhkan, ya, dengan cepat, tatkala orang memvonis Anda mustahil, tidak mungkin dan sebagainya, maka satu hal yang pernah dicontohkan Nabi Ayub, arahkan kesembuhan itu dengan tujuan untuk meningkatkan kedekatan diri dengan Allah. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai menghambat hamba untuk semakin meningkatkan ibadah kepadamu. Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau pada yang paling sayang tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti berharap? Wa anta arhamur rahimin. Apa yang terjadi? Fastajabna. Dijawab itu dengan cepat tanpa jeda. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan doanya tanpa jeda. Begitu bermohon, seketika dikabulkan. Tapi kapan pengabulan itu terjadi? Ketika sabar dijalani. Istrinya berkata begini, Papa, kalau bahasa kita ya, Papa kan Nabi, Rasul.
Minta aja sama Allah sembuh. Nggak minta kaya, minta sembuh pasti dikabulkan. Apa jawab Nabi Ayub? Sues, jawabnya apa? Kata Nabi Ayub gini, Mah, berapa lama kita ini kaya? Ada riwayat mengatakan 70 tahun, ada riwayat mengatakan 20 tahun. Berapa lama kita sehat? 20 tahun. Berapa lama kita diuji sakit? 15 tahun. Nanti sajalah saat sakitnya sama dengan ujian sehatnya. Selama 20 tahun, baru aku minta kepada Allah. Aku malu diuji sehat 20 tahun, diuji keberkahan 20 tahun, baru diuji sakit, sabarnya belum optimal, aku sudah minta kepada Allah. Nanti saja, kalau sudah sama ujian sakit dengan sehatnya, baru aku minta. Tapi ini bukan level yang kita harus tiru gitu kan? Tidak, bukan begitu maksudnya. Saya ingin tunjukkan bagaimana beliau mengelola implementasi sabar dalam kehidupan. Jadi ketika seseorang bisa melihat syukur dan sabar, dua anugerah yang ditampilkan untuk mengenal Allah, disitulah semua jadi netral. Ini yang dimaksud hadis Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, ajaban li amril mu'min. Orang Islam itu kalau imannya sudah mulai meningkat, akan terjadi peristiwa yang mengagumkan. Apa yang terjadi? Jika dia merasakan senang, dia bersyukur. Jika dia diuji dengan musibah yang terasa duka, dia bersabar. Sehingga semua terlihat netral untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada ulama yang biasa sakit. Begitu tidak sakit, dia nangis. Kenapa Anda menangis? Padahal kan Anda sehat. Saya khawatir ketika Allah tidak memberi saya sakit di pekan ini, Allah sedang meninggalkan saya. Saking pahamnya dengan esensi kehidupan. Jadi yang pertama yang ingin saya katakan, kita jangan simpulkan bahwa ayat Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kesanggupannya dengan menerapkan ayat itu kepada orang yang divonis penyakit tertentu dan terlihat kemudian dia berekspresi seakan-akan dia tidak sanggup menahannya. Kalimat yang kita jawab dengan itu justru kita balik. Maha suci Allah yang telah menitipkan itu kepada beliau dimaksud, yang belum tentu ketika diberikan kepada saya belum tentu bisa sanggup untuk menahannya. Yang diberikan kepada orang lain belum tentu sanggup menjalaninya. Diberikan kepada hamba yang ini karena dipilih dia dengan itu, satu, meningkatkan kesabarannya. Dia dapat peluang ibadah. Jadi kalau Anda menghadapi apapun, persepsikan itu dalam bahasa Quran, satu, sebagai peluang ibadah untuk mengenal dan mendekat kepada Allah dengan apa yang khusus diberikan pada kita, bukan pada orang lain. Ini mahal loh. Di situ kita sering berdoa kan? Di situ kita sering sebut namanya. Berapa banyak yang dinilai? Di situ kita simpulkan untuk kreatif, menjalani hidup dengan baik. Di situ kita simpulkan untuk tidak memanfaatkan waktu dengan baik, tidak sia-sia lagi. Mahal. Yang belum tentu kita dapatkan itu pada situasi yang orang sebut dengan kata-kata dia sehat. Jadi pada akhirnya, sakit dan sehat itu hanya titipan dari Allah untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada-Nya. Bagian pertama ini. Dua. Sebentar, maksudnya yang kedua tadi kan saya jawab dua. Nah, di satu bagian, jadi satu bagian yang pertama saya kembalikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan dipahami dari ekspresi hambanya, tapi dipahami dari perspektif Allahnya ketika memberi. Allah menilai dia sanggup menjalani itu sampai titik yang diberikan oleh Allah untuk bisa menanggungnya. Adapun yang didapatkan dari situ adalah hikmah. Jelas hikmahnya kemana? Karena itu gini, cara bersikapnya diberikan oleh Allah apapun terima dulu. Cara bersikapnya itu. Katakan pada diri kita, terima kasih ya Allah yang telah menitipkan ini kepada saya, bukan pada yang lain, karena Engkau menilai aku sanggup menjalaninya. Setelah itu yang kedua, kenali Allah dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada kita lewat pemberian itu. Jadi kalau sakit, belajar hikmahnya tentang ayat-ayat sakit. Jangan Anda sakit belajar yang dikaji tentang ayat-ayat bisnis. Nggak nyambung. Pelajari Nabi Ayub, Nabi Ibrahim ketika sakit bagaimana. Ya? Dan yang kedua tadi yang ingin saya sampaikan, supaya kita bisa menikmati proses ikhtiar di dalamnya, sehingga mengumpulkan banyak pahala yang mungkin bisa kita raih. Yang tidak ditemukan dalam kondisi apa? Sehat. Jadi semua netral terlihatnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, mungkin perihal takdir tadi ya. Jadi pertanyaan saya ialah, bagaimana memahami surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Tapi di dalam realita kehidupan, contohnya seperti ini. Ada seseorang meninggal karena penyakit kanker, dia menahan sakit sampai meninggal. Ada orang saking stresnya sampai dia gila. Tapi dia itu tetap menerapkan iman di nadir. Ini di kampung saya sendiri, dia gila tapi dia sholat. Apakah Allah menguji mereka dengan sakit tapi mereka tidak tahan? Sedangkan di ayat tersebut Allah tidak menguji mereka sesuai dengan kesanggupannya. Kita kan tahu nih, manusia diuji sesuai dengan tahap intoleransi, kesabaran, dan kesulitan mereka masing-masing. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik, saya langsung ya supaya tidak terjeda dan feel-nya bisa didapatkan. Saya ingin cerita sedikit Mas. Satu kali di awal saya pulang ke Indonesia dan saya kemudian mengajar di Bekasi. Ada satu pengajian ibu-ibu perempuan khusus untuk perempuan di hari Kamis. Saat terselenggara itu, satu kajian pertama full, kajian kedua tiba-tiba satu orang tidak ada. Kemudian di belakang, menarik ya, mulai menangis. Saya tanya kenapa di belakang menangis. Ibu itu menjawab, Ustadz, si Fulana tidak bisa bersama kita karena sedang berjuang sakit. Mohon doa. Baik, saya bilang kita doakan setelah selesai kajian ya. Begitu kemudian saya lanjutkan, jeda sebentar, nggak sampai 5 menit, di belakang terisak. Saya tanya kenapa Bu? Ternyata yang tadi kita akan doakan sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Setelah itu singkatnya, malam kami datang takziah. Anda tahu apa yang terjadi? Ibu dan Bapak, teman-teman semua, luar biasanya. Beliau itu profesinya seorang pramugari. Dalam pramugari profesi yang beliau jalani, tentu banyak kegiatan-kegiatan keduniaan yang terjadi, sehingga juga untuk berhijab pun dulu belum punya kesempatan, pergaulan juga luar biasa. Di ujung hidupnya, Mas, ini yang penting saya sampaikan, dia memutuskan untuk berhenti, selesai, dan dia aktifasikan sisa hidupnya untuk memperdalam Islam. Dia ikut pengajian untuk merubah dirinya. Ketika ikut pertama pengajian, ternyata baru ikut pertama, diagnosis muncul, kena kanker. Lalu masuk rumah sakit. Yang kedua itulah sampai terakhir, ternyata dia berada di rumah sakit sampai ujung hayatnya menjemput. Tapi tahu Anda apa yang terjadi? Ketika saya datang takziah, yang datang itu ibu-ibu pengajiannya, teman suaminya dari jamaah subuhnya, teman-teman lingkungan masjidnya, sedangkan teman seprofesinya belum bisa datang, di malam itu hanya mengirimkan bunga. Saya sampaikan dalam takziahnya, ini luar biasa cara Allah memuliakan hamba ini. Allah berikan sakit sampai ujung hayatnya. Satu, supaya mengisolasi dia dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan, sehingga dia fokus untuk bisa menyebut nama Allah saja dalam hidupnya. Setelah dia berubah menjadi orang baik, setelah cukup baginya kemudian beribadah, Allah jemput akhir kehidupannya di tempat dia terisolasi, sehingga dia tidak berbaur lagi dengan yang lain untuk membuat sesuatu yang menyimpang dari kehidupan sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Dijemputlah dia dalam keadaan yang baik, dosa-dosanya digugurkan, diberikan pahala yang kuat untuk dirinya, dan yang terakhir yang paling indah, bahkan dimuliakan dan diantarkan oleh tempat-tempat di lingkungan pengajiannya. Yang mau saya katakan apa? Semua apa yang Allah telah tetapkan, yang kita lihat sekarang itu cuma namanya saja. Sakit, kena kanker, kena tumor, macam-macam. Pada hakikatnya semua itu ujian hidup. Oke? Satu dulu itu. Pada hakikatnya semua itu ujian apa? Ujian hidup. Nah, semua bentuk ujian itu, apapun yang dialami, feel-nya pasti sama. Yang sakit misalnya, divonis dengan kanker. Yang baru dipecat dari, misalnya pekerjaannya. Sama-sama terasa, vonis itu kan menyakitkan kan? Sama-sama terasa nggak enak ya? Sama-sama terasa gelap kan? Substansinya sama, diuji dengan nama yang berbeda, tapi dengan rasa yang serupa. Semua kita dalam hidup akan mengalami peristiwa-peristiwa ujian-ujian itu dengan dua tujuan. Satu, ini yang saya ingin maksudkan. Nanti saya kembalikan ke Quran surah kedua ayat 286. Satu, supaya dalam perjalanan hidup itu, satu, kita bisa kenal Allah. Ini. Semua yang kita alami itu tujuan akhirnya untuk mengenal Allah. Anda belajar sepintar apapun, tujuan Anda diberi ilmu sampai sedemikian pintar supaya kenal Tuhan. Makanya disebutnya ilmun, ain lam mim. Ketika dikerjakan jadi amal, ain mim lam, objeknya alam, ain alif lam. Ain alif lam, alam itu artinya tanda dalam bahasa Arab, tanda yang mengenalkan pada Tuhan. Kalau dijamakkan jadi alamin.
Kita declare dalam sholat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sebanyak-banyaknya ilmu itu untuk kenal Tuhan. Sampai kalau lihat langit tuh kita tahu, oh betapa indahnya Allah menciptakan ini. Begitu lihat lautan, betapa luar biasanya Allah menciptakan ini. Kalau cuma kita sampai hanya menyimpulkan lautnya bagus, bintangnya bagus, itu baru luarnya. Belum sampai ke titik ilmunya. Itu ada di Quran, surah ketiga ayat 190 sampai dengan ayat 200-nya. Nah, dari kita mulai menapaki hidup, tujuan terbesarnya kenal Tuhan. Anda kerja sampai kaya, sampai punya harta dan sebagainya. Silahkan. Tapi kalau sampai banyak harta nggak kenal Allah, ada sesuatu yang salah dalam episode kehidupan itu. Nah, ada orang-orang yang dikenalkan lewat sifat sukacita, suka. Hal-hal yang cenderung disukai. Dan bercita-cita untuk mendapatkan itu. Pintar, kaya, punya kedudukan. Ujungnya apa? Kenal Tuhan. Gimana caranya dengan harta itu kita dekat dengan Allah? Gimana caranya dengan kedudukan kita dekat dengan Allah? Ini konsepsinya ada di Nabi Sulaiman misalnya. Ketika dipuji, Anda begitu hebat bisa menaklukkan awan dan sebagainya. Apa jawab beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur. Ini keutamaan yang Tuhan titipkan pada saya hanya untuk menguji secara konseptual apakah saya kenal Allah atau tidak. Mengenal Allah dengan sifat sukacita disebut dengan syukur namanya. Oke? Jadi syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah di lisan kita dari nikmat yang kita terima. Syukur itu bagaimana kita mengolah nikmat yang Allah kasih kepada kita untuk menggunakan nikmat itu supaya lebih kenal dan dekat dengan Allah. Disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Apa fungsi mata? Bukan kalau cuma sekedar melihat, hewan juga melihat. Ayam melihat, kambing melihat. Mata kita ditugaskan untuk melihat yang baik-baik. Bagaimana taunya yang dilihat baik? Pelajari ketentuan Tuhan. Baru terasa punya Tuhan ketika dipraktekkan ketentuan itu. Kata Allah, jangan lihat, dipalingkan. Baru kita merasa iman kepada Allah. Kalau nggak pernah kita ikuti, kita nggak merasa punya Tuhan. Makanya yang sudah beriman, sudah berislam, kan nggak semua bisa dilihat. Ya kan? Anda keluar, lihat reklame di luar, ada tampilan postur yang tidak boleh dilihat. Kan Anda palingkan kan? Lalu lisan Anda berkata, astagfirullah, nama Allah disebut. Dan tidak ada yang terlambat. Matanya tetap, lisannya istighfar. Astagfirullah. Nggak begitu. Ya kan? Nah, disitulah baru terasa nikmatnya punya Tuhan. Itu satu. Ya, yang kedua, ada ujian yang kedua terasanya duka. Nih. Secara konseptual, apa yang diberikan? Ya, Allah kasih contoh. Misal, ujian pertamanya sakit. Anda sebut